Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdillah selaku dosen pengampu pasar modal dan uang. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang indeks harga saham dan portofolio. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang indeks pasar dan portofolio. Di dalam indeks pasar dan portofolio dibagi menjadi 3 indeks harga saham. Yang pertama ada indeks harga saham individu, yang kedua ada indeks harga saham parsial, yang ketiga ada indeks harga saham gabungan. Apa itu indeks saham? Indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Di dalam rumus indeks harga saham individu, indeks saham individu merupakan suatu nilai yang berfungsi untuk mengukur kinerja suatu saham tertentu. Di dalam rumusnya adalah IHSI sama dengan harga pasar per unit dikali 100 dibagi dengan nilai dasar per unit. Contohnya ada Bank BNI menerbitkan saham dengan harga perdana Rp850 hari pertama diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, ditutup dengan harga Rp1.250. Berapa nilai indeks individual saham Bank BNI pada harga tersebut? Rumusnya adalah SI sama dengan PS dibagi PB. PS adalah harga pasar saham, PB adalah harga dasar saham, SI adalah stok individual saham. SI Bank BNI pada pasar perdana adalah SI sama dengan Rp850 dibagi Rp850 sama dengan 1 atau 100%. SI Bank BNI pada hari pertama pencatatan SI sama dengan Rp1.250 dibagi 850 sama dengan 1,47058 atau 147,058%. Stok individual saham Bank BNI adalah 147,058%. Berarti saham Bank BNI mengalami kenaikan dari 100% menjadi 147,058% atau naik 47,058% atau 47,058 poin. Apabila dalam 1 bulan kemudian harga PT Bank BNI turun menjadi 750, maka SI sama dengan 750 dibagi 850 sama dengan 0,8824 atau 88%. Jadi kalau SI suatu saham lebih kecil dari 100%, berarti harga saham tersebut di pasar sudah lebih kecil dari harga dasar saham. Selanjutnya, indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Di dalam contohnya ada indeks Nikkei 225 dan indeks S&P 100. Indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar dikali 100 dibagi nilai dasar. Selanjutnya adalah indeks harga gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang dicatat di Bursa Efek. Diterbitkan oleh Bursa Efek, pihak di luar Bursa Efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial. Untuk menentukan harga dasar IHSG, yang pertama, sebelum menentukan harga dasar, yang harus ditentukan adalah hari dasar. Selanjutnya, harga yang diambil adalah harga pasar penutupan pada hari dasar tersebut. Harga dasar mengalami penyesuaian apabila terjadi aksi emiten, seperti stock split, right issue, warrant, saham bonus, dan lain-lain. IHSG berubah setiap hari karena ada beberapa perubahan. Yang pertama ada perubahan harga pasar, yang kedua ada saham tambahan, ketiga ada emisi baru, yang keempat ada corporate issue atau corporate action seperti split, right, warrant, dividen saham, saham bonus, dan saham konversi.
Yang terakhir ada permintaan dan penawaran. Tujuan dari penilaian saham adalah saham merupakan aset finansial dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dapat dijadikan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli diberikan tingkat return yang sesuai dengan yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham, yaitu nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua ada harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa efek. Yang ketiga ada nilai sebenarnya atau seharusnya di suatu saham. Alon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk menentukan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik lebih dari over value, maka jual. Jika nilai pasar lebih rendah dari nilai intrinsik lebih rendah dari over value, maka beli. Untuk menentukan nilai intrinsik, ada 2 analisis yang perlu investor gunakan. Yang pertama ada analisis fundamental, yaitu menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Yang kedua ada nilai teknikal, yaitu menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham, harga, dan volume penjualan yang telah lalu. Sekian video pemaparan tentang indeks saham dan portofolio. Saya Hendrik undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.